Oke guys, kembali lagi sama gua dengan baju yang sama, tapi gua udah mandi. Lu tenang aja ya. Gua punya banyak baju, cuman gua pengen pakai baju ini aja setiap video. Oke, to the point aja. Seperti biasa, gua bikin story lagi karena emang anjing kontennya susah nih. Jadi setiap hari Senin gua eh, bikin story dan bikin pertanyaan dan lu bisa jawab, nanti gua react di sini gitu. Dan kali ini pertanyaan gue adalah pengalaman terbaik lu, pengalaman bucin terbaik lu. Anjir, keren kan? Dan jawabannya cukup banyak, tapi ya seperti biasa gue filter gitu, yang layak dibaca, yang layak gue react yang mana. Karena ada aja jawaban-jawaban yang mentai sekali ya, tuh bangke lah. Nah, ini udah gue filter walaupun tetap banyak ya, dan semoga aja videonya gak terlalu panjang. Dan seperti biasa di akhir video gue akan ceritain pengalaman terbaik gue sendiri selama bucin. Gue pernah bucin, tenang aja. Dan ya kalau misalnya lo bilang cewek yang mau sama gue itu kena pelet, ya gue nggak tahu ya. Tapi yang pasti ya aneh juga. Cuman gue nggak tahu gitu kenapa dia mau sama Aing. Oke, langsung aja ke yang pertama. Aku mah pacaran teh asa kayak temenan. Oke, ini Sunda ya, gue terjemahin nanti. Terus si cowoknya kadang kayak cewek. Hah? What? What? Oke, jadi kata dia, sorry juga nih ada gerimis-gerimis ya, ada hujan, tapi dah yang ngedit gitu. Jadi dia bilang, gue pacaran tapi rasanya temenan. Terus cowoknya kadang kayak cewek. Itu lebih ke feel sih ya, bukan pengalaman, cuman ya berarti dia nyaman sama pacarnya. Kalau menurut gue apa? Gue membaca ini kalau dia tuh nyaman sama hubungan dia saat ini gitu, karena dia merasa temenan kayak pacaran tuh nyaman gitu. Ya it's okay, good lah, mantap. Terus lanjut, pengalaman terbaik gua adalah nggak pacaran. Mantap. Yang gini nih aing suka nih. Ini adalah temen gua cowok dan dia bilang pengalaman terbaiknya adalah nggak pacaran. Good lah, berarti dia masih ini buat cewek-cewek yang nyari-nyari pengen cowok soleh nih yang kayak gini nih, nggak pernah pacaran bro, suci. Nggak suci sih, maksudnya ya dia nggak pernah terlibat dalam hal-hal yang bucin-bucin bau tai gitu kan. Enggak, nih masih masih jernih. Pikirannya belum kotor kayak gue gitu. Kalau gue nih udah hawa-hawa negatifnya udah masuk semua gitu. Oke, lanjut yang ketiga, ngehaluin Kim So Hyun. Ini sedih pisan lah. Sad boy ya. Sad boy. Gue nggak sempat baca sebenarnya sebelumnya, karena gue emang sengaja nggak baca biar biar apa ya, biar biar ini. Cuman gue baca-baca tuh sekilas-sekilas gitu, maksudnya yang agak sedikit nyeleneh gue ini. Coba yang menurut gue nggak nyeleneh itu nggak gue baca sedetail ini gitu. Dan gue nggak tahu ini tiba-tiba ada nih ngehaluin Kim So Hyun. Sedih ya. Sad boy anjir anjir. Terus berduka cita lah gue. Terus lanjut ya, pas jalan-jalan gue tiba-tiba sakit. Perhatian guys, maksudnya perhatian gimana nih? Oh, pacarnya kali ya. Ini cewek yang ngomongnya, terus dia bilang pas jalan-jalan tiba-tiba gue tiba-tiba sakit, dia perhatian. Ya wajar lah, kan pacar lu ini, kalau didiemin mah gila aja didiemin. Oke, lanjut. Dari temen gue, keliling Bandung sama pacar. Mantap, gila boy. Gue aja nggak pernah tuh keliling rumah. Ini keliling Bandung, kesannya emang apa ya, dapet lah gitu ya kalau misalnya sama pasangan tuh keliling kota naik Vespa.
Ini kok jadi lagu ya. Oke lanjut, ada lagi. Ditembak di Grab, mancing-mancingin dong kita, mancing-mancing kayak gini nih, mancing nih yang kayak gini nih. Memang kumaha ditembak di Grab tuh maksudnya mana we Grab motor reptil gitu maksudnya tigaan, naik motor kan gak mungkin. Kalau Grab car sih masih make sense lah. Kini tembak lagi di Grab car gitu, terus supir Grabnya menyaksikan menjadi saksi bahwa mereka jadian di mobilnya ya gitu. Bisa jadi pengalaman yang annoying juga ya buat supirnya, buat drivernya. Oke, menarik menarik. Lanjut ya. Terus oh ini pakai nama tapi apa? Gua gua gak akan sebut namanya karena ya ini disclaimer sih sebenarnya. Oke, mantan aku cuman dia ini cewek ya ngomongnya. Mantan aku cuman si Fulan. Gak bisa move on udah hampir setahun. Please solusinya om. Kok jadi curhat ani? Karena yang tanya pengalaman terbaiknya ya bukan curhat gitu maksudnya neng aduh neng kok curhat gitu neng. Dan saya juga nggak ini gitu nggak bukan nggak bisa move on nggak tahu caranya nih move on mah atau tidak jadi kalau menurut gua solusinya move on tuh nanti akan gue jawab ya di video ya yang pasti ya ya kalau lu cuma punya satu mantan dan nggak bisa move on itu emang agak sedikit susah sih ya gitu kayak orang pertama di hidup lu yang bisa jadi apa pasangan lu emang punya arti yang lebih lah gitu. Oke lanjut, lempar bola oh ini cewek, lempar bola basket tapi keluar ring. Hah? Lempar bola basket tapi keluar ring, ya wajar, kan ringnya susah buat masuk ya. Ya kalau keluar ring apa berkesannya gitu. Apa berkesannya keluar ring kan kalau ini ring. Terus kita ternyata nggak masuk nih keluar atau udah masuk ring keluar lagi gimana sih? Nggak paham aku dek. Oke lanjut lanjut. Yang terbaik dia akan jadi mantan kak. Betul sih sebenarnya kalau kata gue yang terbaik dia akan jadi mantan. Tapi kan ya maksud gue kalau lu pacaran kan misalnya nggak belum jadi mantan ya ada aja momen terbaiknya gitu kan. Ya tapi benar juga sih yang terbaik akan jadi mantan. Siap. Bip. Oke lanjut. Ya, ini lucu nih. Ke gap maling sendal. Lu pacaran apa ini yang kayak gini nih lu tahu kan film Home Alone 1 tuh yang Home Alone keberapa ya pokoknya film Home Alone itu yang sama pacarnya mau nyulik anaknya itu kan gagal. Nah ini bibit-bibit ya ini kita bibit-bibit anjing lah kepanggih maling sendal ke gap maling sendal aduh konyol bisa ngapain satu pacaran tuh masih banyak hal lain gitu misalnya kayak ngedate gitu kan kalau yang satu lagi itu bahaya ya itu bukan kalau di luar ikatan sakral ya gak boleh itu ya yang itulah tau lah ya yang itu yang enak-enak yang iya yang enak maksud yang itulah gak boleh itu haram-haram. Terus ini yang terakhir gue bacanya agak cepet soalnya ini banyak dan videonya gue takut terlalu lama. Tapi ini paling panjang dan kayaknya paling berkesan kayaknya dia nyeritainnya tuh bener-bener pakai feeling gitu. Pakai feeling ya pakai perasaannya. Gue lagi sedih dimanjain. Jangan nangis dong sayang, sini peluk. Kadang suka beliin aku sesuatu. Ini so sweet, bucin anjing, bucin parah kan gitu. Terus dia ngejagain gue pas malam-malam gue takut, dia yang peluk gue biar gak takut. Wow, gila loh. Maksudnya ini di mana nih? Malam-malam nih. Bahaya nih, kok gue jadi ambigu ya? Malam-malam dipeluk, aduh, bukan biar gak takut. Nah. Gue tahu sih tujuannya. Suka bawain aku
suka bawain makanan buat keluarga aku. Oh, main udah keluarga, bahaya nih, bahaya. Udah serius gitu kan kelihatannya. Masih banyak lagi lah pokoknya. Kalau ke rumah tangan gua dipegang terus gak boleh dilepasin walau dia main game. Anjing kok bucin parah gitu jika si iler. Nanti lama-lama lu nanya aja. Ini kalau udah nikah nih bau-baunya sama nih kayak ini. Sayang tadi aku ileran gak? Kalau serumah nih. Ya nggak apa-apa sih ya sebenarnya itu hak-hak setiap orang lah mau bucin mau enggak sih. Ya mungkin udah habis lah. Pas lagi ya 10 menitan lah. Oke, tadi gue mau bilang caranya biar move on itu sebenarnya gini guys. Move on itu nggak harus nemuin orang baru atau nemuin pengganti ya. Nih, gue bilang sama lo ya. Move on itu nggak harus cari pengganti atau orang baru. Nggak harus. Maksudnya bukan berarti kita nggak move on sama orang yang lama gitu. Cuman nggak harus kita punya pasangan. Maksudnya kita bisa move on dengan cara mencari kegiatan lain yang lebih, maksudnya lebih bermanfaat lah. Kayak gue tahu setiap orang pasti punya passion, punya hobi, punya kewajiban gitu kan. Nah itu masih banyak yang bisa lo lakuin sebenarnya. Dan menurut gue seumuran gue gitu kan, emang belum saatnya untuk serius di bidang ini. Oke lah, perasaan pasti ada. Maksudnya kembali lagi gue pernah ngomong kalau orang-orang zaman dulu tuh seumuran kita tuh udah nikah gitu. Dan berarti wajar seumuran kita tuh udah punya rasa ke apa lawan jenis tuh wajar. Cuman gimana kita menyikapinya dengan baik dan jangan sampai apa ya, gue tuh sekarang gitu gue berprinsip sama diri gue kalau gue eh, suka sama cewek ya gue seadanya aja, maksudnya nggak sampai berlebihan lah karena nggak baik gitu. Maksudnya jangan sampai lu disakitin tapi lu terus-terusan kayak bertahan gitu kan, tapi lama-lama lu terus akan sakit gitu. Dan menurut gue hubungan tanpa pakai logika itu nggak akan jalan ya. Maksudnya lu jelas harus pakai hati tapi nggak selalu lu terus-terusan ngikutin kata hati lu. Kadang lu juga harus ngikutin kata logika lu. Karena menurut gue yang lebih mainnya logis tuh kayak ketika lu berpikir, bukan ketika lu mengikuti keinginan hati. Karena kalau lu ngikutin keinginan hati pasti lu terus milih pasangan lu seburuk apapun dia. Justru dengan lu move on dari pasangan lama lu dan memulai kehidupan baru, ya sedikit berbeda mungkin ya, tapi justru dengan itu akan baik buat lu, baik juga buat dia. Jadi dia dengan kehidupan barunya, lu dengan kehidupan baru lu, ya udah masing-masing aja. Tau gua punya mantan tapi gua nggak ada yang musuhan sama mantan, serius. Gue sampai sekarang punya mantan adalah, cuman gue nggak musuhan, malah sampai sekarang kayak temenan aja biasa. Karena ya gue juga udah masa lalu, ya udah masa lalu lah gitu. Gue sama dia udah pernah kayak punya sebuah ikatan hubungan yang tidak resmi. Tapi di situ gue belajar suatu hal gitu. Eh, Semakin sini semakin bikin gue dewasa soal ini, semakin bikin gue mengerti lah. Maksudnya cinta itu nggak semain-main yang lu bayangin lah gitu. Nggak cuma sekedar romantisan, nggak cuma sekedar apa humoris gitu kan, enggak. Itu tuh nggak sesimpel itu guys, maksudnya gitu. Dan ya lah, kita kan masih makan duit orang tua ya. Udah lah ya, nggak usah terlalu banyak apa ya, nggak usah kayak hidup lu tuh cuman berdua aja sama pasangan lu padahal lu masih minta sama orang tua. Sedih kan gue liatnya tuh, orang Indonesia tuh banyak yang kayak gitu. Oke, mungkin itulah tips gue buat move on. Yang pasti eh, coba hal baru,
nggak harus pasangan baru, nggak harus pengganti, tapi lu bisa have fun sama sahabat lu punya teman-teman lu punya kegiatan, lu punya hobi, banyak main yang bisa lu lakuin. Dan nggak perlu apa kayak kalau dia ninggalin lu berarti dia bukan yang terbaik buat lu, karena kayak yang tadi, kalau yang terbaik gak akan jadi mantan, men. Itu camkan itu. Nih gue sependapat nih sama yang tadi nih. Yang terbaik emang gak akan jadi mantan, gak. Yang terbaik bakal nemenin kita sampai akhir. Oke, terakhir gue mau ceritain pengalaman terbaik gue selama dengan percintaan gue, yaitu saat gue berhenti bucin. Sumpah, maksudnya gue sangat sangat pengalaman yang paling mengesankan adalah saat gue berhenti. Karena waktu dulu ya gue tau lah, gue SMP bocah gitu kan, tau lah bocah-bocah ya, maaf gue juga pernah bocah, jadi gue nggak mau ngejek-ngejek bocah-bocah sekarang, karena gue juga pernah kayak gitu, gue juga pernah norak segala macam. Dan saat itu jelas gue bucin parah, anjing. Kayak hidup gue tuh cuman sama cewek, wah segala macam, gue nggak ngerti apa-apa soal hubungan, soal komitmen segalanya gue nggak ngerti. Karena saat itu emang gue masih rengit, gue masih eh gue masih ya bocah gitu kan. Jadi yang pasti gue nggak punya apa namanya pengalaman dan segala macam. Pokoknya gue waktu itu masih mun bahasa Sunda mah, kalau bahasa Sunda tuh kobe, kokolot begog gitu, kayak ngikutin yang orang yang harusnya udah lebih tua. Tinggal sih, jadi ya kita tuh seolah-olah kita tuh udah dewasa, padahal sih nggak ngerti apa-apa gitu kan, anjing nih yang kayak gitu tuh anjing. Nah, dan yang paling mengesankan adalah saat gue udah mulai berpikir lebih dewasa gitu, dan gue akhirnya berhenti jadi bucin. Karena gue dulu bucin, kan bucin itu kan budak cinta ya, maksudnya apa-apa tuh soal cinta, cinta lagi sampai jadi kita tuh, gue nggak jajan demi bisa ngedate sama pacar, gue ngumpulin duit, gue segala macam, pokoknya kayak apa ya, semua yang kita lakuin tuh cuma buat cinta doang. Nah itu bucin kalau kata gue. Jadi mungkin mudah-mudahan sampai akhir hidup gue, dari mulai hari itu gue berhenti sampai akhir hidup gue gak akan jadi bucin. Maksud gue akan mencintai orang, pasangan gue suatu saat nanti gitu kan. Anjir, bijak gini anjing gak. Gue akan mencintai pasangan gue suatu saat nanti, tapi dengan skala yang normal lah gitu, nggak berlebihan. Jadi ketika dia salah ya dia salah, gue salah gitu. Dewasa kita menjalin hubungan tuh bukan cuma karena soal hati lah, masih banyak aspek yang lain gitu. Itu sih kalau menurut gue kan pengalaman terbaik gue saat gue menyadari bahwa bucin itu nggak baik. Jadi kalau misalnya eh, lu lu misal punya hubungan dari SMP, dari SMA, ya itu terserah lo, itu pilihan lo sendiri, hidup lo hidup lo, hidup gue. Cuman gue menceritakan pengalaman gue yang menurut gue eh, bisa mengubah sisi kehidupan gue gitu. Jadi lebih ya tentunya lebih positif lah, walaupun Aing masih toksik gitu kan, tapi yang pasti bisa mengubah gue menjadi orang yang lebih open minded lah, lebih pemikirannya lebih luas, dan lebih memikirkan saat kita melakukan sesuatu itu berpikir lebih dua kali gitu kan. Ya mungkin kayak gitulah gambarannya, kalian juga pasti ngerti, mudah-mudahan kalian ngerti. Dan mungkin segitu aja video dari gue, ini udah lama juga, udah hampir 20 menit. Terima kasih udah nonton, dan mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari video ini. Dan kalau misalnya kalian mau ngisi pertanyaan-pertanyaan gue, gak usah follow Instagram gue, tapi lo bisa cek SG gue, story Instagram gue setiap hari Senin, gak tahu sore atau malam, pokoknya setiap hari Senin sore atau malam. Atau enggak kalau lo mau cari aman, cek Selasa pagi, itu pasti ada story gue, karena gue IG-nya nggak di privat ya, gue terbuka untuk umum gitu. Jadi kalian bisa tulis jawaban di situ. Gak usah follow Instagram, kalau mau follow silahkan, tapi itu cuman akun pribadi gue juga doang gitu kan. Mungkin itu aja.
Thanks for watching. 2 kali aing terima kasih nih. Dan jaga kesehatan kalian. Nanti Instagramnya bakal gue taruh di ujung mana ya? Sini. Oke. Thank you. Mantap. Siap. Masya Allah. Sip. Ini dulu ya, sip.